Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang. Mana nggak bisa masuk? Sabar, anjir. Apa sih suruh demo? Oke. Hari ini kita akan bahas terkait dengan lipid. Kita akan bahas terkait klasifikasi lipid berdasarkan strukturnya, kemudian fungsi lipid dalam dunia farmasi, baik itu sebagai eksipien maupun sebagai zat aktif. Kemudian nanti kita akan lihat beberapa bentuk delivery system atau bentuk penghantaran obat menggunakan sistem lipid dan juga penghantaran lipid menggunakan soft gel dan kegunaannya untuk penghantaran sustained release atau pelepasan termodifikasi. Oke, yang pertama lipid. Lipid itu berasal dari bahasa Yunani, Greek, yaitu katanya lipos, yang artinya fat or greasy to the touch. Jadi maksudnya dia itu lemak atau ketika disentuh menimbulkan rasa greasy, rasa yang berminyak. Nah, berdasarkan komposisinya, dia itu bisa dibagi menjadi dua, nature dan origin, tapi kita tidak akan bahas itu di sini. Kita akan bahas klasifikasi lipid menurut Bloors. Jadi menurut Bloors ini, lipid dibagi menjadi tiga berdasarkan strukturnya. Ada yang simple lipid atau lipid sederhana, kemudian ada compound lipid, dan ada derived lipid atau turunan lipid. Nah, simple lipid itu dia intinya hanya memiliki molekul yang seperti rantai. Rantainya itu terdiri dari hidrogen, karbon, dan oksigen sebagai gugus alkohol. Oksigen alkohol dalam bentuk gliserol dan fatty acid. Sedangkan compound lipid, artinya lipid tersebut ketika dihidrolisis, selain menghasilkan alkohol dan fatty acid, dia memiliki substansi lain. Dan derived lipid, itu contohnya ada steroid, fat, soluble vitamin, dan prostaglandin. Intinya dia turunan dari lipid itu sendiri. Nah, ini merupakan klasifikasi lipid berdasarkan si Bloors tadi. Jadi simple lipid, compound lipid, dan derived lipid. Simple lipid nanti dibagi menjadi dua, trigliserida dan wax. Trigliserida itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Ada yang kita sebut oil atau minyak, dan ada yang kita sebut dengan fat. Compound lipid kita bagi menjadi fosfolipid, sphingolipid, dan glikolipid. Fosfolipid juga ada macam-macam. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah trigliserida, salah satu contoh dari simple lipid. Nah, trigliserida ini dia merupakan ester dari trihidroksi-alkohol dengan 3 molekul fatty acid. Jadi ada 3 hidroksi alkohol dan ada 3 fatty acid. Nah, trigliserida ini nanti dibagi menjadi 2, ada fat dan oil. Trigliserida ini juga merupakan substansi yang tidak larut air. Dia bentuknya bisa solid atau semi-solid atau liquid dalam suhu ruang. Nah, yang solid dan semi-solid ini biasa kita sebut dengan fat atau lemak. Sedangkan oil bentuknya pada suhu ruang ini cairan atau liquid. Sekarang kita masuk ke oil terlebih dahulu. Dia itu di suhu ruang penampilannya liquid atau cair karena fatty acid-nya panjang rantainya lebih pendek dibandingkan dengan fat. Semakin panjang rantai fatty acid, maka di suhu ruang dia akan semakin padat. Itu juga sejalan dengan tingkat kejenuhannya. Nah, oil di sini sumbernya ada 3. Ada veggie, fish, dan bird. Dari sayuran, dari ikan, dan dari burung. Sayuran atau tumbuhan ya maksudnya di sini. Ini ada beberapa oil yang sering digunakan di dunia farmasi. Ada almond, soybean, dan castor oil. Almond oil ini asalnya dari
itu apa? Buah matang Prunus dosis biasa digunakan sebagai emollient, moisturizer, formula untuk bayi karena dia memiliki tingkat sensitivitas yang kecil. Kemudian sering juga digunakan sebagai mikrokapsul. Nah, soybean oil ini cukup sering dipakai apalagi untuk delivery sistem lipid yang nantinya kita masukkan ke dalam soft gel. Biasanya basisnya soybean oil. Selain untuk pembawa, soybean oil juga bisa digunakan untuk emollient. Dia juga bahkan saking kecilnya tingkat toksisitasnya, dia bisa digunakan sebagai basis pembuatan emulsi intravena. Sudah ada merek dagang yang di launching di pasaran namanya Intralipid. Sedangkan castor oil dia dari biji Ricinum communis, digunakan untuk conditioner dan makeup. Kemudian ada fish oil. Fish oil sudah cukup lama ya kita kenal. Dia bisa diambil dari bagian badan atau bagian hati dari ikan. Nama ikannya Sardinosaurus caerulus dan Squalus acanthias. Nah, si minyak ikan ini dia mengandung esensial fatty acid, EPA, DHA, DPA, dan omega 3 yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol dan kadar trigliserida darah. Nah, sedangkan untuk bird oil atau minyak yang berasal dari burung, terkenalnya itu ada 3 burung, emu, ostrich, dan rhea. Nah, diambil karena si minyaknya itu mengandung campuran minyak, ada oleic acid, palmitat, stearat, dan linoleic. Biasanya digunakan untuk kosmetik. Nah, di bagian bawah ini ada rangkuman beberapa minyak yang dapat digunakan untuk facial care dan hair care. Jadi bisa untuk muka sama untuk rambut. Dibagi berdasarkan kondisi kulitnya. Untuk kulit normal bisa menggunakan minyak ini, dry itu normal, dan oil itu normal. Bisa dibaca. Kemudian trigliserida yang kedua adalah fat. Nah, fat ini biasanya hanya dari tumbuhan. Contohnya ada cocoa. Cocoa oil itu harusnya nanti kalian gunakan di praktikum saat membuat suppositoria. Asalnya dari Theobroma cacao, selain untuk supo bisa juga untuk salep dan juga untuk coating tablet. Kemudian ada coconut oil dari Cocoa nocifera, dia mengandung asam laurat dan asam myristat, biasa digunakan untuk sunscreen. Dan yang terakhir ada palm oil. Dia sama kandungannya ada oleic, linoleic, palmitat, sama stearat. Kemudian wax. Wax ini berarti simple lipid yang lain yang bukan trigliserida ya. Dia itu mengandung ester yang terbentuk dengan adanya kombinasi antara fatty acid dan high molecular monohidroksi alkohol. Jadi OH-nya cuma satu ya, monohidroksi alkohol, kemudian ada fatty acid, membentuk ester, COOH berarti. Wax contohnya ada beeswax, spermaceti, dan lanolin. Beeswax ini dari Apis mellifera, dia sering kita gunakan untuk eksipien di krim ataupun di emulsi untuk meningkatkan viskositasnya. Kemudian spermaceti. Spermaceti sering digunakan sebagai kosurfaktan, lanolin juga sebagai emulsifier. Nah, kemudian ada fatty acid. Fatty acid berarti udah bukan simple lipid ya. Intinya dia itu molekul panjang, terdiri dari rantai hidrokarbon dengan kepala yang mengandung gugus asam karboksilat. Nah, si rantai panjangnya itu isinya karbon dan hidrogen yang sifatnya itu hidrofob, sehingga dia tidak attract to the water, jadi tidak menarik air. Tapi bagian kepala karboksilatnya ini, dia dapat berikatan dengan air. Nah, karena fatty acid ini punya dua sisi long tail dan sisi karboksilik, di mana long tail-nya itu dia hidrofob, sedangkan kepalanya itu dia hidrofil, maka dia bisa digunakan sebagai emulsifier. Karena strukturnya itu.
Ini contohnya, ada salah satunya adalah fosfolipid. Kalau fosfolipid berarti kepalanya ini ada gugus fosfatnya, kemudian bagian ekornya ada 2. Jadi ada 2 ekor yang terdiri dari rantai hidrokarbon. Nah, dari struktur fosfolipid ini, dia dapat membentuk beberapa bagan atau beberapa kegunaan yang bisa kita gunakan di farmasi. Salah satunya adalah misel, kemudian ada vesicle, ada juga lipid bilayer, planar lipid bilayer. Planar itu maksudnya datar ya, rata. Jadi si vesicle ini atau kantong ini bisa kita manfaatkan untuk penghantaran obat, baik itu yang hidrofob ataupun hidrofil. Yang hidrofobnya bisa kita sisipkan di bagian tengah sini karena hanya akan kontak dengan bagian hidrokarbon, sedangkan bagian hidrofilnya bisa kita sisipkan di bagian kepala. Begitu pula dengan misel. Misel bisa kita sisipkan obat yang hidrofob di bagian dalam dan yang hidrofil di bagian kepala, ataupun kita tempelkan ligan dan segala macam. Oh, dia nggak mau bentar ya. Oke. Nah. Untuk yang misel ini proses pembentukannya adalah ketika fosfolipid yang ditambahkan ke dalam air itu sudah melewati nilai KMK-nya, critical micelle concentration. Nah, ini kurvanya. Kapan kita tahu KMK itu terbentuk? Jadi anggap surfaktan itu adalah fosfolipidnya, karena kan sifatnya sama ya. Ini adalah tegangan permukaan dan ini adalah konsentrasi fosfolipid yang ditambahkan. Jadi ketika fosfolipid pertama kali ditambahkan ke dalam air, fosfolipid tersebut akan menurunkan tegangan permukaan antara air dan udara. Kenapa? Karena fosfolipid tersebut akan mengisi bagian permukaan air. Nah, semakin banyak ditambahkan fosfolipid, maka permukaan air ini lama-kelamaan akan tertutup oleh fosfolipid. Kenapa dia adanya di bagian permukaan dulu? Karena tadi dia memiliki gugus yang hidrofil yang akan mengarah ke air, dan dia memiliki gugus yang hidrofob yang mengarah ke udara. Nah, penambahan fosfolipid secara terus-menerus, lama-kelamaan bagian permukaan air ini kan akan penuh, sehingga ketika ditambahkan lagi, mau tidak mau fosfolipid tersebut harus masuk ke dalam air. Nah, ketika masuk ke dalam air, dia harus berusaha melindungi si ekor hidrofobnya tersebut agar tidak kontak dengan air. Maka dia akan membentuk lingkaran di mana gugus hidrofobnya ada di bagian dalam, terlindung dari air. Nah, gugus yang bagian dalamnya itu bisa kita manfaatkan untuk mensisipkan obat-obat yang sifatnya nonpolar. Nah, untuk yang bilayer planar ini biasanya tebalnya 5 nanometer, dia sifatnya semi-permeable, dia bisa mengeluarkan atau justru juga bahkan melewatkan obat. Maksudnya, obatnya ketika didispersikan, dia bisa masuk ke dalam, dia bisa hanya lewat, ataupun bahkan dia bisa tidak bisa lewat, jadi langsung ditolak. Tergantung dari sifat obatnya dan tergantung dari sifat permukaan dari fosfolipid bilayernya. Dan yang terakhir ada liposom, tadi bentuknya kayak vesicle. Manfaatnya selain untuk menghantarkan obat yang hidrofob, dia juga bisa untuk menurunkan toksisitas suatu obat terhadap organ tertentu. Misalnya penghantaran amphoterisin B. Dia itu sifatnya toksik terhadap ginjal. Makanya dia penghantarannya diatur agar tidak terlepas atau konsentrasinya di ginjal itu kecil dengan penghantaran liposom ini. Dan juga doxorubicin. Jadi doxorubicin bisa kita lihat sini. Misalnya ini liposom. Bisa kita kasih ligan.
ligannya itu yang spesifik terhadap sel tumor. Jadi intinya ligan itu seperti kurir yang dikasih tahu alamatnya, tolong antarkan obat ini hanya ke sel tumor, tidak ke tempat lainnya. Sehingga ketika diberikan kurir dengan alamat yang jelas itu, konsentrasi obatnya di tempat lain akan sekecil mungkin dan konsentrasi obatnya di site aktifnya akan setinggi mungkin. Maka efektivitas pengobatannya pun akan lebih baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dari fosfolipid? Maaf, Ya, silakan Caca. penjelasannya terlalu cepat. Oke, yang mana? Maksudnya untuk yang tadi yang tentang Miskel sama Bilayer tuh. Oh, oke. Yang untuk misal ya, kita ulang. Jadi misal itu terbentuk ketika nilai KMK terlewati. Ini nilai KMK, CMC, critical micelle concentration. Pada titik tersebut, micelle akan mulai terbentuk. Bagaimana cara kita tahu KMK tersebut sudah tercapai atau belum? Kita lakukan pengukuran surface tension atau tegangan permukaan. Tegangan permukaan apa? Tegangan permukaan air dengan udara. Caranya, kita ukur tegangan permukaan antara air dan udara sebelum ditambahkan fosfolipid. Kemudian, ketika fosfolipid ditambahkan, tegangan permukaan itu akan menurun. Kenapa? Karena fosfolipid akan mengisi bagian permukaan antara air dan udara. Kenapa dia adanya di permukaan? Karena dia punya dua gugus, hidrofil di bagian kepalanya dan hidrofob di bagian ekornya. Jadi ekornya akan mengarah ke udara. Semakin banyak fosfolipid yang ditambahkan, maka lama-kelamaan bagian permukaan air ini akan tertutup semuanya. Hingga pada saat ditambahkan kembali fosfolipid, mau tidak mau fosfolipidnya itu harus masuk ke dalam air, ya kan? Karena udah nggak ada tempat lagi. Nah, ketika masuk di dalam air, karena dia punya ekor yang karena dia punya ekor yang hidrofob, dia akan menyusun formasi misel ini untuk melindungi ekor hidrofobnya. Sampai situ, oke? Sudah. Oke ya. Oke, Bu. Untuk yang liposom nanti kita bahas detail di belakang. Kemudian ini subbab lain dari lipid ada lecitin salah satunya. Lecitin artinya dia gliserol yang mengandung fosforus. Dia punya 2 atau 3 fatty acid. Selain fosforus ada nitrogennya juga. Jadi ada P dan N-nya. Gunanya sama untuk emulsifier. Kemudian ada sphingolipid. Sphingolipid berarti lipid yang punya gugus sphingoid. Kalian boleh cari gugus sphingoid itu atomnya apa aja. Contohnya ada ceramide dan sphingosine. Ceramide itu adalah sphingoid yang ter-N-acetylated. Gunanya dia untuk moisturizer biasanya. Kenapa? Karena dia bisa meregulasi TEWL, transepidermal water loss. Jadi dia bisa menjaga, menahan kehilangan air dari transepidermal. Jadi kalau airnya atau lembabnya dari transepidermal itu ditahan penguapannya, maka kulitnya akan tetap terjaga kan kelembabannya. Itu salah satu mekanisme moisturizer. Kemudian ada sphingosine, dia memberikan efek anti-inflamatori. Yang terakhir, derivative lipid, ini contohnya ada steroid. Steroid itu kan
secara alamiah diproduksi juga ya oleh tubuh kita. Tapi bisa juga kita dapatkan dari luar. Steroid itu merupakan hormon, ada estrogen dan testosteron. Tadi lipid selain sebagai eksipien, sebagai emulsifier, moisturizer, kemudian sebagai emulien, lipid itu sendiri juga bisa sebagai zat aktifnya. Contohnya sebentar. Contohnya ada trigliserida, vegetable, ada canola